saya yakin dalam masa terdekat nanti Indonesia akan kembali masuk ke Piala Dunia buat kali keduanya dan kali pertama buat Malaysia. Ini adalah negara Denmark guys ya, langsung mendukung bahawasanya Indonesia akan terus melaju ke Piala Dunia. Banyak orang Arab heran, kenapa supporter Indonesia kuat berdiri selama 100 menit? Jawabannya gampang. Pertama kali Indonesia lolos pada tahun 1938 ya, pun dari negara Timur Tengah ini merasai keheranan. Begitu banyak sekali negara-negara di dunia ini mendukung penuh terhadap negara Indonesia masuk ke Piala Dunia. Indonesia merupakan pasukan bola sepak pertama Asia yang menyertai Piala Dunia pada tahun 1938 di Perancis. Namun pada ketika itu, Indonesia menggunakan nama Hindia Belanda tapi tewas 6-0 di tangan Hungary. Indonesia juga mempunyai peluang sekali lagi untuk menyertai Piala Dunia 1958 setelah berjaya mempamerkan prestasi baik dengan melepaskan pasukan China 2-0 sekaligus melayakkan mereka ke pusingan kedua. Namun untuk pusingan kedua ini, Indonesia harus berhadapan dengan Israel, tapi Indonesia menarik diri sebab nak lawan Israel di tempat berkecuali. Maka tersingkirlah Indonesia. Bayangkan kalau Indonesia teruskan perlawanan tersebut, sudah tentu Indonesia berpeluang menjejakkan kaki buat kali kedua ke Piala Dunia dan kali pertama di bawah nama negara Indonesia. Lepas 1958, pasukan bola sepak Indonesia terus jatuh merudum sehinggalah ke saat ini. Kalau melihatkan kepada perkembangan terkini bola sepak Indonesia dan Malaysia yang sebenarnya semakin meningkat, saya yakin dalam masa terdekat nanti Indonesia akan kembali masuk ke Piala Dunia buat kali keduanya dan kali pertama buat Malaysia. Ada yang tahu pasal ni tak? Kalau tahu, kasih like, share dan follow satu kali. De keukenkampioen-divisie, wat voor competitie is dat voor u? Nou, dat is een competitie waarbij zeg maar een bepaalde basis wordt gelegd voor het Nederlands elftal. Er zijn zeker meer dan 10 spelers die in de keukendivisie heeft gespeeld. Is er een speler die u vandaag speciaal is opgevallen, of dit seizoen eigenlijk, die echt een prijs verdient? Tertarik untuk menjadi pelatih. Nou, ik hou niet van individuele prijzen, Wah, maar goed, ik mungkin moet ze saja. uitreiken, dus ik moet er wel wat mee doen. Ik ben meer voor het team. Dan negara itu gila bola dan sangat luar biasa. Maar wat ik mis in deze prijsontvangst is de waardevolle speler. Fans Korea dukung Indonesia. Sampai ketemu di Paris. Wah. Indonesia ke Piala Dunia, mungkinkah kali ini jadi kenyataan? Sejak tahun 1938, kita belum pernah lolos lagi. Kenapa begitu sulit? Persaingan semakin ketat dan Asia hanya punya jatah terbatas. Tapi kini timnas punya peluang besar. Dengan pelatih berpengalaman, pemain muda berbakat, dan dukungan supporter, mimpi ini lebih dekat dari sebelumnya. Menurut kamu bisa nggak Indonesia tembus Piala Dunia? Tulis pendapatmu di komentar dan jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung Garuda. Denmark football fans, kami ingin menyaksikan langsung pertandingan Indonesia versus Bahrain di Jakarta. Seperti yang dikatakan Kevin Dix, dukungan supporter Indonesia adalah yang terbaik di dunia. Kami ingin merasakan atmosfera terbaik yang pernah ada. Ini adalah negara Denmark guys ya, langsung mendukung bahwasanya Indonesia akan terus melaju ke Piala Dunia tahun 2026. Dikatakan guys, fans sepak bola dari Denmark ini ingin menyaksikan perlawanan di antara Indonesia versus Bahrain di Jakarta pada bulan Maret tahun 2025 guys. Mantap ya. Wow. Semangat guys, semangat. Denmark football fans mendukung.
timnas Indonesia. Ingin merasa bagaimana suasana supporter-supporter. Belanda tunggu timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Mereka ditungguin. menanti pertemuan pemain satu rumpun itu di pesta terbesar sepak bola, di mana Wow. pemain timnas Indonesia banyak didominasi naturalisasi asal Belanda. Terbaru Iya, iya, ada iya. Mees Hilgers dan Eliano Reinders. Eliano Reinders menyebut kalau sang kakak Tijani Reinders, gelandang AC Milan itu menantikan timnas Indonesia berhadapan dengan Belanda di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian? Tahukah Bagaimana? kamu pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia tak luput dari pantauan mantan pelatih Real Madrid, Oke. Fabio Capello. Wah, Apalagi timnas Indonesia yang dihuni banyak pemain naturalisasi menarik perhatian pelatih Eropa. baik. Fabio Capello mendoakan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Sangat Mendoakan, ya. mengejutkan, ternyata ada 3 negara yang meyakini bahwa timnas Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia 2026, teman sekalian. Langsung saja kita lihat 3 negaranya. Kita mulai dari yang ketiga dulu, teman sekalian, yaitu ada negara Amerika Serikat yang sangat meyakini bahwa timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini diungkapkan oleh 2 pengamat sepak bola Amerika Serikat, meyakini dan memasukkan timnas Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya, teman sekalian, di babak kualifikasi Piala Dunia. Wow, keren sekali. Yang kedua tentunya ada Vietnam, di mana Vietnam meyakini, teman sekalian, timnas Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia 2026 karena sudah dibantai timnas Indonesia, sudah mengetahui kualitas dari permainan timnas Indonesia sendiri. Yang pertama ada rival abadi timnas Indonesia, yaitu Malaysia, di mana Malaysia mengatakan timnas Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia 2026 karena skuadnya sangat luar biasa dan pantas untuk bermain di Piala Dunia. Wow, bagaimana menurut kalian? Salam semangat sepak bola. Petugas keamanan Arab Saudi heran melihat supporter Indonesia GK henti hanya selama 100 menit. 100 menit tidak henti-henti. Melihat supporter Indonesia gak henti-henti mendukung selama 100 menit. Sehingga kan petugas keamanan Kekalahan Arab dari Saudi Indonesia disebut media-media Arab cukup mengejutkan. Media masih terus mempertanyakan kenapa hasil buruk itu bisa diraih. Media Al Riyadh menulis, pertanyaan yang muncul adalah, kenapa tim kita bisa kalah dari Kenapa tim kalah? Indonesia? Apakah tim Indonesia sudah berkembang atau justru tim Saudi kita yang menurun? Al Riyadh meminta Arab Saudi lebih menghormati lawannya. Mereka berharap kebangkitan saat melawan Cina dan Jepang. Terakhir, yang terpenting adalah menghormati semua tim yang bertanding, bermain serius dan tidak menganggap remeh lawan, serta memilih elemen terbaik untuk mewakili The Greens dan memberikan level terbaik di 2 laga berikutnya melawan Cina dan Jepang. Oke. Tahukah kamu pelatih Arab Saudi Hervé Renard kaget dan seolah tak percaya jika anak asuhnya bisa dikalahkan timnas Indonesia. Masih belum Dia move on. memuji timnas Indonesia yang begitu tangguh dan perkasa. Oke. Sehingga timnas Arab Saudi harus mengakui kekalahan dari skuad Garuda. Dan dia percaya timnas Indonesia dapat mengalahkan Bahrain dan Cina di SUGBK. Jangan melawan Garuda. Sekarang kamu merasakan akibatnya. Baiknya kamu diam di rumah saja. Duduk yang manis nonton di layar kaca. Asik. Siapa yang suruh melawan Garuda? Kalau Indonesia kalah lawan Arab, Sintayong stay atau out? Stay. Kenapa tuh? Ya karena fondasi dari awal kan STY kan, masa mau diganti yang lain kan pasti beda. Lu stay apa out? STY Pride. Stay ya? Stay dong. Apanya stay atau out kalau Indonesia kalah lawan Arab? Stay bang, stay. Tetap dukung selamanya ya? Selamanya ya? Stay atau out? Stay lah. Stay. Tetap, ya. Kenapa tuh? Ya masih bagus progresnya Masih juga. bagus Iya, ya? masih ada harapan. Menjanjikan ya? Menjanjikan. Masih ada harapan. Oke, sip. Thank you Om. Banyak orang Arab heran, kenapa supporter Indonesia kuat berdiri selama 100 menit? Jawabannya gampang. Orang dari kecil, kita sudah terbiasa upacara bendera yang berdiri selama 1 jam. Belum lagi yang terlambat, harus berdiri sambil menghadap bendera sampai 3 jam. 3 jam ya.
Sampai heran ya. Absolutely wild day in Asian World Cup qualifiers where we saw Indonesia stun Saudi Arabia and send Saudi Arabia into absolute panic mode. This is by far the most insane Asian World Cup qualifiers I can remember. Maybe 2010 could rival it, but right now we're heading for some crazy storylines. Let's get into the games. Garuda, stand up. Stand up. This is, for me, I think this is Indonesia's greatest victory ever. This is their great. Yeah, they won in the 2007 Asian Cup, and they won obviously against Vietnam in the Asian Cup earlier this year. But to do this against Saudi Arabia in World Cup qualifiers, the rise is just unstoppable right now for Indonesia. And very much so, their fans should be hyped at the moment. They should be, because to win this game, to keep a clean sheet, to give yourselves hope of finishing in the top 2, top 4, like even if Indonesia finished in the top 4, incredible achievement. And the effort they put today defensively, that's the one thing. We're going to talk about the counterattacks and the main man, but the defensive work they did, they didn't allow Saudi Arabia anything in this game. Nada. Like, I don't remember one time where Martin Pais made an incredible save. I'm like, oh, here he is again making an incredible save. Nope, not from him. Idris, again, an unbelievable performance. For me, even though you want to talk about Marcelino being man of the match, Verdonk, beast mode today. Absolute beast mode. He was incredible going forward. Defensively was rock solid, and he was unbelievable. Sangat solid but the dan main luar man, biasa. of course, is Marcelino Ferdinand. I mean, we saw him at the Asian Cup and the goal he scored against Iraq, but today, the goal he scored, the first one, just a little bit of calmness in the box. Finally, an Indonesian player who doesn't look at the goal and gets frightened by it. Marcelino, cool, calm, collective. I want to know how you say that in Indonesian, but that was unbelievable. But the second goal for me is even better. The counterattack and the poise he has just to chip it over is just incredible. And then he struck the most incredible celebration possible with just absolute aura. I mean, aura right there from Marcelino. He is the main man. And Indonesia pick up their first victory in these qualifiers, especially in the third round. I mean, incredible performance by them. Today is our day, and the fans fully deserve it. And the team and the players fully deserve it. Shin Tae-yong is doing an incredible job. You know, maybe some people could be critical. You can't be critical. This team is just so young and just so... The chemistry is off because they haven't played a lot of games together, but they look like a side today, and they looked very good defensively. Counterattacks are on point. They pick up 3 points, and Saudi Arabia are a goddamn shambolic mess. And we're going to see, is this about the players or is it about Mancini? Mancini right now is drinking an espresso and smiling his ass off with the money he got from them sacking him, because these players are abysmal. Hervé Renard has a massive work to undertake at the moment, because this team just looks shambolic going forward. Defensively, they were all over the place. Al-Bolahi Amtambakti, I love them as well, but they were absolutely abysmal. Yeah, the defensive high line can work sometimes, but today it got cut up. And Saudi Arabia are in absolute turmoil at the moment. This is not looking good for Saudi Arabia. Do you think they are now big trouble to not qualify to the World Cup, people? To not even finish top 4 in this group? If Saudi Arabia don't finish top 4 in this group, oh my God. But a massive day for Indonesia and a horrific day for Saudi Arabia. Mengaku malu kekalahan atas Indonesia, PSSI-nya Arab Saudi dikabarkan akan kembali evaluasi pelatih Hervé Renard, Yasser Al-Misehal. Ini tamparan keras dan sangat memalukan. Kekalahan atas Indonesia semalam menjadi tamparan yang sangat keras bagi Arab Saudi, federasi, dan juga suporternya. Kalau dipikir-pikir, bagaimana bisa peringkat 130 dunia bisa menang lawan tim peringkat 57 dunia? Dan sialnya mereka juga langganan Piala Dunia. Hal itu membuat sang presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi Yasser Al-Misehal murka dan marah, dan mengatakan akan melakukan evaluasi besar-besaran. Nama baik Hervé Renard pun dipertaruhkan, walaupun baru bergabung bulan lalu, dan memimpin 2 laga di babak ini. Hal itu tidak menutup kemungkinan kalau dirinya bisa dipecat. Bahkan Mancini saja yang dikontrak tahun lalu sampai 2027, harus keluar lebih cepat bulan lalu, karena hasil yang diraih tidak maksimal. Sang Presiden Asosiasi Sepak Bola Arab mengatakan, kalau kekalahan melawan Indonesia adalah aib besar dan mimpi buruk, dan dirinya berjanji akan melakukan evaluasi secepatnya. Itu adalah kekalahan memalukan, itu bagaikan aib bagi kami, karena kalah lawan Indonesia yang jauh secara peringkat, ucap Yasser Al-Misehal. Saya berjanji akan membawa tim ini berada di Piala Dunia.
Dan langkah awal adalah mengevaluasi kinerja pelatih dan pemain. Laga di babak ini masih cukup jauh di bulan Maret. Jadi kami masih punya waktu untuk melakukan transisi jika itu perlu. Tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian, guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video kompilasi dari sumber TikTok berbagai pendapat dan juga bicara ya mengenai tentang timnas Indonesia. Ternyata negara-negara Timur Tengah ya guys ya, yaitu dari berbagai negara Arab, mereka terheran-heran karena melihat ya dukungan yang sangat-sangat full guys, sangat-sangat penuh sekali ya dari negara Eropa sehinggalah ke negara Asia Tenggara. Negara Asia juga, negara Asia Tenggara juga, mereka sangat-sangat mengidamkan bahwa timnas Indonesia ini bakal lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Ternyata ya guys ya, pertama kali Indonesia lolos pada tahun 1938 ya, dan sehinggalah pada saat hari ini menampakkan bahwa rezeki untuk timnas Indonesia terbuka luas untuk memastikan mereka akan terus lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Begitu banyak sekali negara-negara di dunia ini mendukung penuh terhadap negara Indonesia masuk ke Piala Dunia tahun 2026. Guys, apa yang paling penting di sini ialah kita akan terus mendukung dan berdoa terus untuk timnas Indonesia, dan kita bisa melihat bagaimana ya negara-negara Arab ataupun dari negara Timur Tengah ini merasai kehairanan ketika melihat sama ada timnas Indonesia dari sudut perkembangan, dari sudut motivasi permainan dan sebagainya. Begitu juga dengan supporter Indonesia guys, mereka terheran-heran melihat bagaimana semangat yang sangat-sangat penuh dari supporter Indonesia. Mereka tidak tahu guys ya bahwa supporter Indonesia adalah supporter yang paling heboh di dunia, paling gemuruh. Ini yang saya dapat lihat ketika saya juga berada di Stadion GBK ya kemarin, ketika Indonesia menentang Australia di laga perlawanan tersebut imbang ya, dan saya melihat seluruh di Stadion GBK itu dengan jumlah penonton hampir mencecah sehingga 70.000 penonton. Begitu bergema sekali, begitu gemuruh sekali. Itu saya tidak bisa untuk ceritakan dengan kata-kata, tapi melalui daripada perasaan dan juga mata yang melihat di Stadion GBK itu membuatkan saya rasa ini adalah supporter yang begitu dramatis, begitu full energi untuk mendukung timnas Indonesia. Jadi guys, apapun kita akan sama-sama doakan agar timnas Indonesia ini akan terus lolos, dan sebelum lolos ke Piala Dunia tahun 2026 ini mereka masih lagi ada bagi 4 perlawanan. Perlawanan yang paling dekat ini ialah pada bulan Maret ini nanti bertemu dengan Bahrain. Semoga Bahrain ini tidak akan rasa takut ya untuk datang ke Indonesia. Apapun kita akan sama-sama lihatlah bagaimana ceritanya pada bulan Maret nanti ya guys ya. Jadi menurut kalian bagaimana? Ini adalah negara-negara Timur Tengah terheran-heran melihat seluruh berbagai negara dari negara Eropa sehinggalah ke Asia Tenggara mendukung untuk timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Sampai kebingungan, sampai pusing juga ya guys ya, kalau dilihat supporter dari Arab dan juga media-media dari Arab dan seluruh berbagai negara dari Arab, yaitu dari negara-negara Timur Tengah. Oke guys, jadi silakan tulis di kolom komentar sekiranya ada beberapa info dan sebagainya. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.